Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Nasid Aditya Putra dari kelas TRPL 2B Malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengerjaan praktikum ya untuk asesmen tengah semester mata kuliah pemrograman Basis Data. Oke, jadi di sini saya sudah membuka untuk lembar soal praktikumnya. Oke, langsung saja ke pengerjaannya. Oke, jadi pada nomor satu ini kita diberikan data faktur pembelian barang. Nah, jadi kita diharuskan membuat normalisasi dari UNF hingga ke 3NF. Oke, untuk normalisasinya sudah saya buat ya pada spreadsheet ini. Oke, jadi dari data yang diberikan ini setelah saya analisis dapat atribut nomor, nama perusahaan, alamat perusahaan, kode supplier, nama supplier, tanggal, kode barang, nama barang, quantity, harga, jumlah, total faktur, dan jatuh tempo faktur. Bisa lihat di sini ya. Kemudian, oke, jadi ini masih UNF karena kalau kita lihat di sini pada satu tabel faktur ini terdapat multi value ya pada barang ini. Nah, jadi kalau ditabelkan seperti ini, koma ya karena dia multi value. Jadi dapat kita lakukan normalisasi yang pertama atau 1NF. Jadi untuk menghilangkan multi value-nya. Nah, jadi kita pisahkan. Jadi tidak ada lagi multi value di sini. Kita pisahkan row-nya. Oke, jadi pada 1NF ini masih terdapat partial dependency ya. Untuk kita lakukan normalisasi kedua untuk menghilangkan partial dependency tersebut. Karena kalau kita lihat di sini bisa terdapat atribut yang bergantung primary pada atribut primernya. Contohnya supplier ini bergantung pada kode supplier atau nama barang dan harga barang ini bergantung pada kode barang. Jadi dapat kita lakukan normalisasi kedua atau kedua NF untuk menghilangkan partial dependency tersebut. Jadi kita bentuk tabel supplier dan tabel barang. Oke, kemudian ya pada dua NF ini masih terdapat yang namanya transitif atau kebergantungan suatu atribut masih bergantung dengan atribut non-primer lainnya. Contohnya pada ini ya, quantity dengan jumlah harga ya untuk total barang dikali dengan harganya itu masih bergantung pada kode barang. Nah, harusnya tidak boleh seperti ini ya. Jadi kita harus memisahkannya menjadi tabel transaksi. Kita bisa buat dengan nama tabel transaksi. Nah, jadi seperti ini untuk proses terakhirnya atau 3NF ya. Nah, jadi kita membentuk tabel transaksi dengan membuat ID transaksi, kemudian nomor faktur, kode supplier, kode barang, dan quantity, dan total transaksinya. Nah, jadi total transaksi ini dibuat karena apabila suatu waktu harga barang ini berubah, total transaksi ini tidak berubah karena ini di, di inputnya pada waktu harga tersebut, jadi tidak berubah ya. Kemudian ya untuk normalisasi hingga ketiga NF mungkin seperti itu ya untuk menjawab soal A dan B. Kemudian untuk soal C, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Oke, jadi di sini saya sudah mendesain untuk relasinya. Kurang lebih ada 4 entitas ya, dari relasi hingga ketiga NF kita. Itu ada supplier, barang, transaksi, dan faktur. Untuk relasinya sendiri, supplier dan barang ini berrelasi one to many terhadap transaksi. Artinya setiap supplier atau setiap barang dapat memiliki banyak transaksi. Kemudian transaksi berrelasi many to one ke faktur. Artinya faktur ini dapat memiliki banyak transaksi dalam satu faktur. Oke, untuk menjawab soal bagian C, ini ya, merupakan desain relasinya. Kemudian lakukan penerapan dengan SQL dari hasil analisis yang diperoleh. Oke, kita sekarang buka database. Sini saya menggunakan XMPP untuk menjalankan PHP MyAdmin-nya. Oke, kita bisa buat database baru. Kita buat dengan nama DB ATS dari PBD nomor 1.
Ada 6 kolom ya untuk yang tabel pertama ini, tabel faktur. Oke, kita bisa mengisi untuk field-fieldnya sama nomor, kemudian nama perusahaan, alamat perusahaan, tanggal, total faktur, jatuh tempo faktur. Kemudian nomor ini tipenya integer, kita set dia sebagai primary. Untuk nama kita bisa set dia varchar, varchar 255, 255. Tanggal ini date, total kita biarkan integer dan date. Oke, kita simpan. Oke, untuk faktur sudah ya. Kemudian tabel selanjutnya tabel supplier. Terdiri dari dua kolom ya. Pertama ini kode supplier dan nama supplier. Untuk kode ini karena dia mengandung huruf ya. Jadi kita bisa setting sebagai char. Ini bisa kita set dia fast char. Ini kita set dia sebagai primary untuk kode ya. Oke, sudah. Lanjut tabel berikutnya itu tabel barang. Ada atribut kode barang, nama barang, dan harga. Kodenya juga sama ya, char, karena terdapat huruf. Kemudian nama barang bisa kita set sebagai varchar, harga, harga ini integer. Ini untuk kode ini kita set sebagai primary. Ini simpan. Oke, sudah. Untuk tabel yang terakhir yaitu tabel transaksi. Ada ID transaksi, nomor faktur, kode supplier, kode barang. Kita tambahkan dua kolom lagi ya. Quantity dan total transaksi. Oke, kita bisa set untuk tipe datanya ID ini integer, kita setnya sebagai auto increment karena ya bukan ID ya. Kemudian nomor faktur ini integer, menyesuaikan dengan tabel faktur itu sendiri. Kemudian ini kita bisa set sebagai char. Ini juga menyesuaikan ya dengan tabel supplier dan tabel barang, quantity integer. Oke, simpan. Oke, sudah. Untuk barang faktur, untuk ke tabel dari hasil normalisasi 3NF sudah kita buat ya untuk tabelnya. Hmm. Oke, selanjutnya kita oke, untuk DDL sudah. DML pada tabel minimal 5 record. Oke, oke kita akan melakukan insert terlebih dahulu dari data ini bersama dari tabel faktur. Nama perusahaan, alamat, tanggal 7 2001. Ini ya. Pokoknya, hmm, kemudian lanjut nama perusahaan yang sama, juga alamatnya sama.
Untuk tanggalnya tanggal 2 ya. Total fakturnya di 500.000. Untuk jatuh temponya seperti itu. Oke, kita bisa klik go untuk menyimpannya. Oke, berhasil ya untuk menginsert atau DML untuk tabel faktur ya. Kemudian lanjut untuk tabel supplier. Kita buka supplier, kita pilih menu insert G01 dan S02. Nama supplier yaitu Gobel Nustra dan Hitachi. Oke, kita bisa klik go. Oke, berhasil. Lanjut untuk DML tabel barang. Kita buka tabel barang, kita pilih menu insert A01, A02, A01. Oke, A01, A02. Ini kita tambah satu lagi, R01. Oke. Nama barang. Ini kita copy saja biar cepat. Harganya sendiri 1.350.000. Oke, ini ya berarti. Ini 2 juta. Kemudian rice cooker ini 1.500.000 ya. Copy saja. 150.000. Oke, kurang lebih begitu ya untuk tabel barang ya. Kita klik go untuk menyimpannya. Kemudian ke tabel transaksi, tabel terakhir. Untuk row-nya yang pertama itu nomor fakturnya 998, kode supplier G01, kode barang A01, yang ini A02, kode isinya sama-sama 10, sekian, dan sekian. Oke, kita tambah satu lagi untuk yang nomor fakturnya 779 ini, kode suppliernya S02, kode barang L01, kuantiti 10, sekian. Oke, kita bisa klik go untuk menyimpannya. Oke, 3 row ya. Oke, berhasil ya, berhasil ditampilkan. Oke, mungkin untuk DML-nya seperti itu ya. Untuk menjawab nomor E ini, minimal 5 record data untuk DML. Oke, mungkin minimal 5 record ini di luar dari data yang diberikan pada soal ya. Berarti kita dapat melakukan 5 row lagi. Oke, kita dapat melakukan contohnya untuk 5 DML. Mungkin kita dapat menginsert barang terlebih dahulu. Ini ya, duplikat saja untuk memudahkan dalam melihat data ya. Masuk ke insert, kode barang. Oke, kita buat kode barangnya. Contohnya apa nih? A01, kita buat A03. Kirimnya kipas angin. Harga satuannya itu kita buat saja 2 juta. 123, 123. Oke, simpan. Oke, itu DFL yang pertama. Kemudian, ya, kita bisa buat fakturnya ya. Contohnya,
Oke, kita masukkan nomornya. Oke, kita buat saja nomor. Contohnya 667. Kemudian value untuk nama perusahaannya kita buat saja sinar abadi. Lalu untuk alamatnya kita buat saja di Batam ya. Batam, Kepulauan Riau. Kemudian untuk tanggalnya kita buat saja 2025 101. Untuk total faktur, oke kita buat saja 4 juta ya. 10 juta, 10 juta. Value untuk jatuh tempo faktur. Oke kita buat saja bulan depannya 2025 02 01. Oke, itu untuk DML yang kedua. Kemudian eh, kita bisa melakukan insert. Kita dapat melakukan insert ini ya untuk supplier. Sekian. Kode supplier. Kalau kita lihat contoh untuk kode itu siapa? 31 S02. Oke, kita buat N01. Kita buat nama supplier baru, nama saya sendiri. Oke, untuk DML ketiga sudah. Kemudian DML keempat daripada transaksi ya. Oke, kita buat transaksi di sini. Eh, oke, insert ID transaksi value. Jadi kita kosongkan saja karena itu auto increment. Kemudian nomor faktur. Nah, kita bisa lihat di sini tadi yang sudah kita buat yaitu 667. Kemudian kode supplier N01. Value-nya kode barang. Kode barangnya kita masukkan barang kipas angin yang sudah kita masukkan tadi. A03. Kuantitinya satu, kuantitinya dua, total transaksi 4 juta, 17, sempat. Oke, untuk DML keempat itu ya kurang lebih. Oke, mungkin untuk DML yang terakhir, mungkin saya mengedit ini saja ya. Kita ini mungkin kita bisa edit menjadi gitu. Oke, mungkin untuk DML yang terakhir gitu ya, untuk mencapai syarat minimal 5. Oke, mungkin untuk menjawab soal yang E sudah. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Membuat database. Oke, kita disuruh membuat database baru. Mungkin ini saya close satu ya. Kita buat database baru dengan nama DBATS dari PPI nomor 2. Oke, kita disuruh buat tabel dengan nama pegawai. Oke, nama tabel pegawai, ada ID, nama, alamat, dan gaji. Integer, faster, faster. Integer, faster, faster. 5, 20, 25.
20, 20, 10. Ini kita set sebagai dia sebagai primary. Oke, kita bisa save. Oke, sudah dibuat. Oke, selanjutnya, oke, kita teruskan, diharuskan untuk memasukkan data-data ini ya. Oke, kita menggunakan insert saja. Nama yang pertama Arif, Surabaya, kemudian Andi, Jakarta. Oke, ini kita tambahkan, ada 9 row ya. Kita langsung saja tulis 9, enter. Oke, setelah Andi ada Burhan, Andi Burhan. Oke, kita isi dulu ya untuk datanya. Ada 9 row. Sini Surabaya. Oke, sudah. Kita bisa klik Go untuk menyimpannya. Oke, kita sudah bisa lihat di sini ya datanya ya. Sampai dengan dari 100 hingga 108. 100, 100. Oke, sudah betul. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu hapuslah record dengan ID 100. Oke, kita dapat masuk ke menu SQL untuk menghapusnya. Kita menggunakan perintah delete from pegawai where ID sama dengan 100. Simpan. Oke, berhasil kalau kita lihat. Oke, ID 100 sudah hilang ya. Lanjut update data. Oke, 101 dan 102 kita ubah datanya. Kita masuk ke menu SQL lagi. Kita ketik update, set, update pegawai. Sorry, update pegawai. Set nama sama dengan alamat sama dengan gaji sama dengan. Yang pertama yaitu Naila Surabaya 10.000. Ini mungkin saya akan copy dulu ya. Nama Naila Surabaya 10.000. 23. Where ID sama dengan 101. Oke, berhasil. Untuk selanjutnya, Raffi, Semarang, Semarang 14.000. Web ID 102 ya. Itu 14.000, 102 Semarang Raffi. Simpan. Oke, kita bisa lihat lagi data ya. 101 dan 102 ini sudah berubah ya. Naila dan Raffi. Oke, berhasil untuk nomor 5. Lanjut nomor 6. Semua lakukan perintah SQL berikut. Ini untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Nih, kita buka lagi SQL. Kita lakukan query untuk menampilkan seluruh data dari tabel pegawai. Select from pegawai. Ini ya. Oke, berikut data-data ya. Kemudian yang B, kolom nama dan gaji. Nama dan gaji. Hanya nama dan gaji gitu. Jadi select nama, kolom gaji. Oke, ini ya tampilnya nama dan gajinya. Kemudian kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Nama dan alamat.
from pegawai where name like our berawalan F ini. Select nama alamat from pegawai where name where nama. Oke, ini ya untuk yang berawalan F. Kemudian berakhiran N. Oke, kita bisa edit saja. Persennya kita pindahkan ke depan. Ini kita ganti dengan N. Oke, ini ya berakhiran N ada Ivan dan Zakiuddin. Kemudian kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji des 15.000. Oke, select kolom nama dan gaji. Nama, kolom gaji, kolom pegawai, dan gaji di atas 15.000. Oke, oke, ini datanya ada Faris, Sigit, Ivan, dan Zakiuddin. Kemudian kolom nama, alamat gaji, gaji dan beralamat di Surabaya. Nama, alamat, dan gaji. Oke, nama, oke kita tambahkan alamat di sini ya. Alamat, dan gaji di atas 13.000 N alamat sama dengan Surabaya. Oke, jadi ada data ini ya, Sigit dan Zakiuddin. Kemudian kolom nama, gaji dengan rasio. Oke, kolom nama, ini gaji, 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 itu ini 23, itu 23. Ini ya. Oke, jadi ini datanya yang antara 15.000 dan 20.000. Kemudian gaji max min rata-rata. Oke, kita bisa menggunakan max, ini max gaji S max gaji dan min mencari nilai minimum min gaji S min gaji dan VG untuk rata-rata S rata-rata gaji. Kalau pegawai ini kita hapus ya. Oke, go. Oke, sudah tampil ya untuk max gaji, min gaji, dan rata-rata gajinya. Oke, sudah menjawab untuk bagian 6 ini. Kemudian lanjut ke nomor 3. Oke, kita disuruh membuat database baru ya. Langsung saja kita buat database baru dengan nama DBATS dari PBD nomor 3. Kemudian kita buat tabel namanya barang. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Oke, kita create. Yang pertama ada kode barang, KD barang, nama harga beli, nama harga beli, harga jual, dan jumlah. Ini daftar, in 620 993. Oke, ini kita set dia sebagai primary. Oke, kasih. Hmm.
Syaratnya ini bisa ya, kan kita sudah masukkan linknya. Oke, mungkin kita dapat ulang ya. Barang, barang, penjual, jumlah kode barang ini factor, ini integer, oke. 6, 20, 9, 93. Ini kita set ya sebagai primary. Oke, berhasil. Kemudian kita dapat mengisi data ini ya. Berarti kita insert saja. Yang pertama itu pen 001, namanya pensil alis, harga beli 1000, harga jual 1200. Oke, betul. Untuk jumlahnya 50. Kemudian kode barang. Kode barang LST, lem setan, 2000, 1200, jumlahnya 0. Oke, kita bisa simpan. Oke, berhasil ya. Kemudian kita membuat tabel baru yaitu namanya detail pembelian. Nah, di sini ada kode barang, harga beli, harga jual, harga beli, harga jual, jumlah, kita tambah satu lagi row untuk menambahkan operator. Operator. Kode barang investor, harga beli ini investor. 69938. 69938. Set ya sebagai primary. Oh enggak. Oke, kita dapat lakukan save. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian kita diharuskan membuat kode triggernya. Oke, kita masuk ke menu SQL. Kita dapat mengetik delimiter, delimiter, ya, create, create trigger, stok barang, before, insert, detail, kemudian for each, for each, from begin, update, barang, set, jumlah, sama dengan is null, jumlah, koma nol, koma, jumlah, tambah, new, titik, jumlah, sama dengan, sorry, ya, sama dengan, new, titik, barang. Ini N di sini, ya. Oke, kita dapat go. Oke, ada kesalahan sedikit ya.
Oke, kurang titik koma mungkin. Oke, berhasil. Kita berhasil membuat triggernya. Kemudian kita dapat melakukan penambahan data ya ke, ke tabel detail pembelian. Ya. Oke, kita berarti menambahkan ke barang ini ya, yang dengan kode LSD ini. Oke, kita dapat membeli menu insert. LSD, harga beli untuk 2.000, kita jual 2.200. Kita tes jumlahnya 5 deh. Operatornya contohnya ini, 1,1. Go. Oke, berhasil. Kemudian, oke, kita cek. Oke, sudah 5 ya. Sebelumnya ini kan jumlahnya 0. Berarti artinya triggernya sudah berfungsi. Kemudian lakukan lagi. Oke, kita lakukan lagi sebanyak 10. Lakukan lagi dengan operator yang sama ya. Oke, kita lihat di tabel barang bertambah ya menjadi 15. Artinya kode trigger yang bekerja. Kemudian beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan paham. Oke, oke. Jadi pada delimiter ini berfungsi untuk mencegah konflik ya. Untuk ketika kita eh, membuat begin dan end ini untuk membuat trigger ini. Jadi dia mencegah konflik titik koma. Karena kalau kita tidak menggunakan delimiter ini, tidak bisa kita membuat eh, begin dan end ini ya. Kemudian create trigger ini fungsi untuk membuat triggernya, stok barang ini nama triggernya, before insert. Jadi kita membuat triggernya itu before insert detail pembelian. Artinya sebelum kita melakukan insert, sebelum data detail pembelian masuk, trigger ini dijalankan. Kemudian ini begin ini untuk fungsi dari triggernya, yaitu kita mengupdate dari tabel barang, kita ubah jumlahnya. If is nol jumlah, artinya jika total jika jumlah barang nol, artinya jika barang kosong ya, kayak tadi sebelumnya itu kan kosong. Eh, maka kita anggaplah nilai itu kosong, artinya nol. Jika ada isi, maka diambil nilai si jumlah barangnya. Kemudian ditambah dengan jumlah barang yang kita input pada insert ya, new jumlah ini. Kemudian where kode barang sama dengan ini menargetkan barang tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Oke, sekian dari ujian praktikum asesmen tengah semester dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.